gue Sendom Lulu anak Ruban. Back to di sini barengan sama Sabil. Pastinya kita masih barengan sama Oslo Ibrahim dan juga BOH FM. BOH FM ya, Basement of Heaven. Yes. Ya kan. Tapi kali ini kita mungkin masuk ke single ya, Aku Rindu ya kan. Dari musik video yang gue tangkap sebenarnya kan mungkin ala-ala nostalgic kita pengen ke 80s kan. Tapi kalau dari kalian sendiri kira-kira apa yang pengen kalian kenalin dari single pertama kali ini? Ngomongin video klip apa musik ini? Dua-duanya sih. Oke. Kalau video klip sebenarnya kalau zaman dulu tuh ada acara TV apa namanya? Selecta Pop. Selecta Pop. Oke. Pasti nggak tahu ya. Pasti nggak tahu. Coba Terus juga googling. ada juga Coba googling. SAFARI Safari. Safari, tau nggak? Enggak. Nggak tahu juga. Nggak. yang dibuka dengan fashion show bapak-bapak Lahir pakai. kali Oh pokoknya 80s banget lah gitu. Yes. Oh itu kayak ibaratnya MTV dengan kearifan lokal. Oke. Pokoknya lagu-lagu Indonesia semua gitu. Video klipnya diputerin. Itu tuh yang part Mbak Kenes ngomong bukan sih? Nah iya itu kayak gitu-gitu. Oke. Jadi memang karena memang kita memasukkan unsur radio, penyiar radio. Jadi memang kalau kita perform juga ada opening closing seperti di single pertama kita itu dengan dibuka dengan halo pemuda-pemudi gitu. Yes. Ya pokoknya patternnya kurang lebih seperti itu. Makanya kita pengen memperkenalkan konsep kita ke dalam single pertama kita supaya orang bisa ngerti maksudnya gitu. Iya. Di first single ya. Udah gitu di first music video juga gitu Iya. kan. Kalau dari Oslo sendiri ada kesulitan nggak ketika pas lu take video kali ini? Atau menyesuaikan aja karena memang 80s dan segala macamnya. Atau misalnya dari BOH FM banyak maunya dan segala macam, ada nggak? Pas take video, pas bagian koreonya doang sih. Koreonya on the spot soalnya ngaruhnya. Nggak pakai latihan. Iya. Nggak pakai latihan, langsung dibikin waktu itu juga. Iya. Dan gue emang susah untuk koreo yang mengikuti pakem gitu loh. Oke. Biasanya kan freestyle aja. Iya, gimana lu aja kan? Gua di musik video lu gitu kan. Bener, jadi harus ngikutin karena emang harus sama kan. Mas Wingky sama Mbak Kenes tuh gerakannya sama, jadi harus mengikuti gitu. Iya. Tiba-tiba harus mengikuti si patternnya Ektis tadi ya. Iya. Gitu. Tapi ada alasan tersendiri nggak kenapa sih Aku Rindu ini gitu kan? Kalian memilih bahasa Indonesia daripada Barat? Karena memang dari kita menyebut BOH FM aja BOH FM walaupun ini singkatannya sebenarnya Basement of Heaven. Iya. Kita nggak sebut dengan BOH itu kayak terlalu. Tapi sebentar. Aduh ntar ribet ngomongnya takut orang pada kepleset gitu kan gitu. Jadi ya udah dan memang kita memikirkannya ini kan seperti kayak radio di Indonesia gitu. Jadi kebanyakan memang kalau kita perform juga aku juga ngomongnya emang banyakan pakai bahasa Indonesia dibandingkan pakai bahasa Inggris. Lagunya juga sama kan? Lagunya juga lagunya sebenarnya mix sih tergantung lokasinya kita mainnya di mana. Kalau kita mainnya di klub mungkin bisa lebih banyak lagu luarnya gitu. Dan makanya kita pakai bahasa Indonesia karena pengen seperti penyiar radio zaman dulu aja gitu. Coba. Gimana, Sabil kan penyiar radio. Gue mau tahu singkatan FM apa? Astaga. Dari tadi kan BOH FM, FM-nya apa coba ya? Coba ada yang tahu. Astaga. Kamu nanya berarti kalau dia nggak tahu jawabnya kamu tahu ya? Gue nggak taau juga makanya. Oh, kayaknya gue tahu. Frekuensi gak sih? Frekuensinya benar. M-nya apa? Apa ya? Masa memori? Kalau nggak salah modular ya. Iya, Ih malu banget. Ya elah kalau tahu Cepet ada googling. tanya. Jangan gitu. Iya, kalau ada tanya jawab gini kan Iya berarti kan harus prepare ngomongnya ya. urban radio 106,3 frekuensi modular. Takut banget, aku langsung nervous lah. Gue ditanya, ya tahu gitu tadi gue langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Tapi anak urban, let's go. Kali ini kita masuk ke games ya. Biasa, ambigu anak urban. Ahai mendadak bikin lagu. Jadi Mbak Kenes, Apa ambigu apa? Ahai mendadak bikin lagu. Ahai mendadak bikin lagu. Yoi. Asik. Jadi kita punya kata-kata, nanti kalian bikin satu ref ya. Siapapun yang nyanyi, siapapun yang bikin bebas. Ada kata-katanya ada bersama, couple, Bandung, dansa, dan kotak. Bersama Couple, Bandung, dansa, dan kotak. Nih. Coba dari si penyanyi yang paling bagus dulu lah. Kotak kenapa kotak ya? Kan justru itu yang bikin extraordinary kan. ada pulpen nggak? Boleh nih. Gitu. Dia biar bagi tugas jadi gue yang nulis yang nyanyi Mbak Kenes. Takut banget. Aduh.
Dia lempar. Ngobrol aja dulu. Oke. Kayak 10 menit gue liat-liatnya. Enggak. Kan kayak lagu Aku Rindu kan. Tapi kita ke Mas Wingi sama Mbak Kenes ya. Kalau misalnya dari ini kan sekarang Aku Rindu di genre 80s ya kan. Let me know kira-kira ada gak sih alternatif yang pengen kalian cobain, entah 90s kah atau 2000-an misalnya? Kita memang sticknya di 80s sama 90s sih. aja. Jadi kalaupun kita bikin single lagi setelah ini, ya nggak akan jauh dari 80s dan 90s. Yakin? Gitu. Yakin dong, harus yakin dong. 5 tahun ke depan kira-kira masih nggak? Ya harus yakin. Emang kita pasti di situ. Oke, pakemnya ya. Pakemnya itu. Pakemnya, Kalau isi. nggak ada bedanya sama yang lain. Betul. Iya, tapi menurut kalian berdua, tanggapan kalian ketika ngelihat aliran industri sekarang musik gimana? 5 tahun terakhir deh. Itu kemarin Oslo ada jawaban yang menarik ya. Kemarin kan ada sempat ditanya juga. Terus lo gimana nih sama teman-teman lo? Apa namanya dengerin lagu 80s ini gitu. Tanggapannya gimana? Iya. Terus Oslo bilang teman-temannya dia malah nyangka ini kayak lagu zaman sekarang aja gitu. Karena kayak The Weeknd juga kan 80s gitu. Jadi kayaknya kan recycle lagi ya musik tuh gitu. Semuanya Jadi tuh berputar lah gitu kan. Dari musik, fashion, apalah semuanya kan balik lagi gitu. Dan sekarang memang lagi trennya udah berapa tahun terakhir ini emang back to 80s and 90s gitu kan. 90s mulai masuk lagi ya. Jadi mungkin kita juga nggak terlalu sulit gitu untuk memperkenalkan lagu-lagu 80-90-an ke generasi zaman sekarang karena mungkin di kuping mereka beatnya familiar. Iya, pernah denger nih gitu kan. Kecuali yang lahirnya 2000 gitu kan. Tapi nggak juga sih kalau kita kayak main di festival tuh kan random ya yang datang kan banyak juga yang mungkin ada kali yang kelahiran tahun 2000 gitu 90 sampai 2000 gitu kan. Dan mereka bisa enjoy juga ternyata dengerin lagu-lagu 80s. Nah, itu tadi karena mungkin lagu-lagu zaman sekarang banyak yang pakai beat di tahun segitu jadi mereka dengerinnya nggak aneh gitu. Vibing ya jadinya gitu. Wih udah jadi lagi Beres, Pak. lagunya, oh my god. Beres, Pak. Oke, ambigu kita. Ada apa aja tadi Mbak kata-katanya? Ada bersama Couple Bandung Dansa Kotak. Oke. Ready ya? Ini aku nggak ngerti. Kamu bikin nada sendiri lah. Kamu dong yang bikinin. Kamu yang briefing lo kita. Beda-beda. Terus kamu apa? Ya aku nanti beda lagi. Ya, kita bareng aja yuk. Kalau nggak bisa bareng aja. Oh berdua. Ngajak. Masing-masing beda. Kamu dulu. Ya udah gue dulu. Bisa bareng. Bisa. Kamu bisa kamu bareng. kasih beatnya aku nyanyiin ya. Gitu. Jangan, mending kamu kasih beat gue nyanyi. Ya. Kali kan situ yang DJ. Tetep ya mikirin beatnya kagak mau ya. Ntar dulu, baca dulu. Ini emang bagus. Emang Oslo tuh emang berbakat nulisnya. Ingin aku berdansa di dalam kotak asmara, gila nggak? Ay, gue nggak kepikiran kotak bersama asmara Bandung lagi. sampai aku dan kamu menjadi couple. Gila. Ujungnya kayak anak zaman sekarang kata-katanya. Iya kenapa ada couple di sini? Kan biar nyusahin lu kan, ada kotak, ada couple gitu. Oke. Ambigu ya kan emang dadakan ya kan. Coba gimana nadanya? Apa ya? Mau beatnya segimana ya? Nggak tahu. Lirik dilempar. Ini udah ref ya ini ya harusnya. Yes, harusnya kalau ref langsung. Gue cari nada dulu gitu. Kita reading dulu anak kurban ya kan. Slow aja. Coba ya. Kamu coba tik tak gitu. Dek stak, dek stak, dek stak. Ingin aku berdansa di dalam kotak asmara bersama Bandung sampai aku dan kamu menjadi couple yang pasti kita berdansa. boleh. Udah Ya, ref tuh. 80s agak nyanyi semua. mendadak mikir lah ya. Lebih ke arah kayaknya nanti gue mesti ikutan. Lebih ke arah lebih lama kayaknya gitu. Tapi ada kurban ini buat kamu yang nanti pengen penasaran, pengen dengerin langsung Aku Rindu ya. Sebelum nanti kita dengerin secara live. One thing lagi, ada struggle gak sih ketika brainstorming kalian bertiga nih? Mungkin kalau misalnya Mbak Kenes sama Mas Winky udah lama bareng jadi udah satu pikiran. Kalau sama Oslo ada sempet problem-problemnya nggak ketika Nggak ada sama sekali ya. nulis? Ini kayak produksi karya musik yang tercepat buat gue sih. Maksudnya nggak revisi dikit banget. Semuanya dikit itu kayak cuman revisi sekali semuanya jadi gitu.
Sebenarnya kalau dikumpulin ya, ini lagu jadi total sama mixing mastering tuh total kayaknya mungkin 4 jam, 3 jam lah ya. Masa iya? Iya cepet banget. Gila. Cepet banget. Iya. Karena mungkin waktu pertama kali mau produksi kita juga udah fokus gitu. Jadi kita Winky ketemu sama Kenny Gabriel tuh udah ngomong kalau Ken gue mau bikin lagunya yang sekarang nih single pertama lebih ke 80s. Referensinya seperti ini, udah detail gitu ngebriefnya. Jadi juga pas Winky sama Kenny bikin tuh udah cepet karena udah tahu ada referensi-referensinya gitu. Nah ketika pas ketemu Oslo mau cari untuk notasi dan juga liriknya di pikiran kita juga udah ada PR-nya catatan si Boy ya gitu udah ada referensi seperti itu jadi kan mempermudah kan jadi udah fokus aja di situ gitu. Plus ini aja collab-nya cepat juga dia kan. Itu udah talenta berbakat kan, lagu kali ini. Ini membuat gue kayak memang tiap persona atau individu tuh beda-beda ya. Ketemu kayak seorang Oslo gitu yang menurut gue kayak kolaboratif banget dan juga cepet. Emang dasar juga pinter juga kali ya. Jadi kayaknya semuanya serba ngak gitu lah. Semuanya kayak golden moment gitu. Yes. Luckily ya. Abis ini gue ada satu kerjaan juga. Sebenarnya ini lebih kerjaan sih tapi. Ini kayak gak ketemu-temu gitu. Ada bedanya ya sama Aku Rindu dia. Pokoknya ada satu poin di mana gue bilang take it or leave it deh gitu. Oh iya. Karena menurut gue kayak lu minta gue. Ini ciri musik gue gini. Tapi kenapa jadi lu setir terus gitu? Coba inisial mas. Coba di-spill. Boleh di-spill. Gue langsung kayak terus gue ngejelasin bahwa nggak gitu cara kerjanya ya. Karena dari awal kan gue udah bilang bahwa kayak kerjasamanya nih gini gitu. Beda kecuali misalnya dari awal dia udah ngomong duluan. Gue nih orangnya gimana, terus gue akan gini. Begitu gue ngeliat kayaknya misalnya banyak yang dia seperti itu. Wah dengan jadwal gue lagi syuting atau apa mungkin gak bisa gitu. Cuman kalau ini dari awal tuh pokoknya wah ini 100% lu gini gitu. Di tengah jalan. Di tengah jalan gini sampai akhirnya gue. Ya itu kayaknya intinya adalah jodoh-jodohan ya. Kalau kita gitu. ketemu yang klop tuh langsung tak cepet aja. Sebelumnya ketemu dia gitu yang super enak gitu. Sama Kenny juga yang gimana. Semuanya kayak rasa family walaupun baru ketemu gitu ya. Iya semua orang pengen semua kerjanya cepet kelar sebenarnya kan. Kali ketemu lu kan Bang gitu. Tapi Bang Oslo lu sempat kepikiran gak ketika ini sekarang ada proyekan 80s ya kan, ya mungkin dari promo dan segala macam, produksi segala macam ya, jadi adalah nempel 80s. Pengen nggak lu sisipin sedikit si aliran 80s ini sama musik-musik lo? Gue nggak menutup kemungkinan akan semua aliran musik gitu. Dangdut pun gue mau gitu loh. Jadi apalagi 80s yang seperti itu. Jadi emang gak akan ada yang tahu gue bakal bikin musik seperti apa gitu. Pokoknya selama gue yang nyanyi dan gue yang main di atas panggung, yaitu musik Oslo Ibrahim gitu. Pokoknya itu gimana gue aja kan. Tapi dari kalian, dari Oslo Ibrahim sama BOHFM, kalian ketika pas bikin itu tipe yang perfeksionis gak sih kalian? Produce, nulis dan segala macam. Gue tuh kalau gue pribadi dari musik ya, even though gue pakai produser orang atau gue sendiri yang memproduce gitu, gue tuh tipenya sebenarnya kalau dibilang perfeksionis, iya. Cuman kalau gue bisa bilang diri gue adalah gue nggak ribet. Karena gue tahu batasan lagu ini seharusnya serumit apa atau sesimpel apa. Jadi nggak perlu lagi menurut gue menyeberang untuk ngacak-ngacak teritori orang. Misalnya kayak Oslo nih, kita kan kolaborasi sama Oslo. Jadi nada yang diciptakan nama Oslo, selama menurut gue udah cukup banget aja, itu udah bagus. Gitu. Kecuali emang ada benar-benar yang menurut gue kayaknya kalau ini bisa ditingkatin oke. Cuman gue selalu nanya lagi sama si kolaborator kalau gue. Tapi lu nyaman nggak? Itu kan gue gitu. Karena kan kita di sini kan 50-50. Kalau misalnya nggak nyaman, ya just do it in your way, nggak apa-apa gitu. Dan begitu udah hasilnya outputnya, gue akan mengakui bahwa gue puas 100% gitu. Bukan yang tiba-tiba kayak yang barusan yang gue ceritain. Itu udah pengen curhat sih. Yaudah, inisial deh. Ada sebel maksudnya gue. Ya intinya sambil menghargai pakem masing-masing ya. Iya. Boleh diceritain lagi? Oke, anak urban boleh mungkin di-spill dari Mbak Kenes, dari Mas Winky dan juga Bang Oslo. Kira-kira Aku Rindu tuh udah bisa didengerin di mana aja?
Silahkan bisa dicek di semua portal musik digital. Via video klipnya juga udah ada di YouTube-nya Orca Music. Silahkan dilihat. Apakah sudah se-80s itu kita? Iya benar. Kurang komen aja. Ya, boleh komen loh. Buat nextnya kan nanti kan. Betul. Siapa tahu. Atau mungkin request lagunya di Urban juga bisa kan? Bisa. Ya boleh dong diputer dong. Bisa dong. Karena gue pengen lihat nanti Mbak Kanes kira-kira bakal dandan kayak gimana lagi nih. Di musik video kan. Selalu paling all out emang. Ya kan? Iya, lumayan harus nih. seniat itu. Make upnya gitu kan. Cewek kan paling kelihatan nih misalnya kan. Emang seniat itu emang se-80s itu sih. Jangan kemana-mana anak Urban. Barengan sama Sabil terus di sini. Barengan sama BOH FM dan juga Oslo Ibrahim. So abis ini kita bakal dengerin langsung Aku Rindu dinyanyiin secara live. So stay tune.